terkait penangkapan Habib Bahar pada hari ini, Al-Fakir ingin memberikan beberapa klarifikasi. Saya harap kepada singa-singa Allah yang jiwa-jiwa datuknya berada di diri-diri kalian untuk berkumpul di sini, tepatnya di Kapolres Tangerang, agar supaya kita lihatkan kepada mereka bukan hanya segelintir organisasi Banser saja yang bisa menekan negara, tapi kita masyarakat yang memiliki negara, kita bisa menekan mereka dengan tekanan yang lebih. Terlebihnya kita mempunyai bantuan dari Sang Maha Membantu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan ini publik dihebohkan oleh kabar penangkapan Habib Bahar terkait kasus penganiayaan terhadap salah satu anggota Banser di wilayah Tangerang. Namun dalam sebuah video pendek, adik Habib Bahar, yaitu Habib Zain, memberikan klarifikasi. Ia menyatakan bahwa Habib Bahar justru adalah korban. Bahkan ia menilai penangkapan ini hanyalah hasil penggiringan opini publik dan tekanan massa dari Banser yang sebelumnya sempat melakukan aksi demonstrasi menuntut penahanan Habib Bahar. Lebih jauh, Habib Zain juga mengaitkan kasus ini dengan isu dugaan korupsi dana haji yang disebut-sebut menyeret nama Gus Yakut, seolah kasus penganiayaan ini hanyalah pengalihan isu. Namun di sini kita perlu tegas dan jernih. Korupsi dan penganiayaan adalah dua perkara yang berbeda. Dan keduanya sama-sama tidak bisa dibenarkan. Jika memang ada korupsi, siapapun pelakunya wajib diproses hukum, tanpa memandang jabatan, kelompok, ataupun status tokoh agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan media semuanya yang saya hormati, di sini ada Ketua GP Ansor dari Kota Tangerang Kota siap melayani dari kegiatan Ansor maupun Banser yang ada di Jabodetabek dalam rangka siang hari ini, hari Sabtu, tanggal 7 Februari 2026, di mana Ansor maupun Banser itu mendukung Polri, ya, mendoakan Polri untuk segera menindaklanjuti, memproses tuntas kasus pengeroyokan yang terjadi 4 bulan yang lalu, ya, di Cipondo, yang mana korbannya salah satu dari kader Banser. Dan alhamdulillah saya sampaikan di sini proses sudah berjalan, sudah di tahap penyidikan, bahkan sudah ada 3 tersangka yang sudah ditangkap dan ditahan. Kemudian kemarin sudah kita menetapkan status tersangka atas nama ABH. Kemudian dipanggil hari Rabu kemarin, namun yang bersangkutan dengan koordinasi kuasa hukum tidak hadir dan melakukan penundaan, dan segera sudah kita terbitkan panggilan kedua, terjadwalkan minggu depan hari Rabu 11 Februari 2026. Nah, mudah-mudahan proses penyidikan ini berjalan lancar dan kami pastikan Polri hadir, profesional, dan proses hukum ini berjalan dengan transparan. Masyarakat dimanapun berada harus menjaga Kamtibmas tetap kondusif, jangan pernah terprovokasi, dan yakinlah bahwa saya selaku Kapolres Metro Tangerang Kota akan bertanggung jawab penuh terhadap proses penyidikan ini sampai dengan tuntas. Terima kasih. Apalagi faktanya, kasus korupsi juga bukan hanya muncul dari satu pihak saja. Di kalangan Habib pun ada oknum yang belakangan terseret kasus korupsi dana syariah. Guys, Dirut Dana Syariah Taufik Al-Jufri ditahan karena kasus penipuan pengelolaan dana syariah 2,4T. Dana syariah 2,4T guys, nih orangnya. Kalau dari tampangnya sih sepertinya bukan Cina, bukan juga Yahudi ya. Assalamualaikum. Mungkin kita sudah sama-sama tahu terkait berita yang sedang ramai soal dana syariah Indonesia. Ya, ditaksir kerugian masyarakat mencapai 1,3 triliun. Tapi yang bikin saya lebih kaget, ternyata direktur utamanya adalah Taufik Al-Jufri, bagian dari Ba'lawi, golongan yang mengaku dirinya sebagai keturunan Nabi. Bayangkan, cucu Nabi nipu umat Nabi. Saya sebagai anak finance and banking cuma mau sedikit menambahkan literasi keuangan masyarakat Muslim Indonesia ya.
Salah satu cara untuk membedakan sebuah investasi itu bodong dan real itu mungkin bisa dilihat dari rate of interest atau rate imbal hasil atau rate bagi hasil yang diberikan. Kalau misalnya rate yang mereka tawarkan itu lebih tinggi berkali-kali lipat dari BI rate atau Fed rate, itu punya indikasi sangat-sangat kuat bahwa investasi yang mereka tawarkan itu investasi bodong atau skema Ponzi. Pakai logika sederhana aja. Misalnya saya butuh uang dan Anda mau meminjamkan uang tersebut dengan rate 18% per tahun. Sedangkan ada bank yang rate per tahunnya itu cuma 5%. Ngapain saya harus minjem uang ke Anda dengan biaya yang lebih mahal, yaitu 18%. Sedangkan ada bank yang menawarkan biaya cuma 5%. Kan lebih murah. Selain itu, jangan silau dengan embel-embel kata syariah gitu. Nggak usah. Saya selama kuliah S2 di ekonomi syariah, terus S1 di finance and banking, terus ngambil juga mata kuliah Islamic finance. Kata syariah itu biasanya hanya digunakan sebagai marketing tools untuk meraup pangsa pasar yang emosional. Terus juga jangan silau kalau misalnya brand ambasadornya itu terkenal sebagai sosok religius, atau misalnya direktur utamanya itu keturunan Nabi, Habib. Gak usah percaya. Bahkan kalau nanti ada sosok yang mengaku sebagai Imam Mahdi dan menawarkan investasi dengan rate yang berkali-kali lipat jauh dari BI rate, tempeleng aja. Itu penipu. Karena itu, mengaitkan kasus penganiayaan dengan isu korupsi, lalu menyerukan penggerakan massa untuk menekan aparat, justru berpotensi memperkeruh keadaan. Hukum harus berjalan adil, dan tokoh agama seharusnya menjadi teladan dalam sikap, ucapan, dan tanggung jawab moral di ruang publik. Mari kita simak klarifikasi dari Habib Zain berikut ini. Terkait penangkapan Habib Bahar pada hari ini, Al-Fakir ingin memberikan beberapa klarifikasi. Yang pertama, saudara-saudara, ini hanyalah penggiringan opini dari anggota-anggota Banser. Kenapa? Karena pemimpin mereka, Yakut, yang colong, maling dana haji umat Islam, itu mereka giring opini dengan cara untuk mendemo tangkap Habib Bahar bin Smith, sehingga aparat kepolisian pun beralasan kepada kami bahwasanya kami menangkap Habib Bahar bin Smith karena tekanan dari para Banser. Ingat, ada tekanan dari umat Islam, ada tekanan dari kami pejuang-pejuang Allah Subhanahu wa taala, ada tekanan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha menekan. Apakah kalian takut hanya dengan satu segelincir organisasi yang bernama Banser? Apakah kalian tidak takut kepada tekanan Allah Subhanahu wa taala? Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Kemudian saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ana harapkan kalian hadir untuk menetapkan, untuk menegakkan keadilan di negeri ini. Karena uang kalian dicolong sama pemimpin Banser, Yakut, dengan nilai yang tidak sedikit. Itu penistaan terhadap negara, itu penistaan terhadap agama. Maka oleh karena itu saya harapkan kepada kalian yang merasa pejuang-pejuang Islam, yang berjuang untuk Islam, untuk hadir, untuk datang pada detik ini, untuk kita tunjukkan kepada mereka, jika para Banser bisa menekan aparat kepolisian, maka tekanan dari Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada tekanan apapun. Karena tidak ada tekanan yang melebihi daripada tekanan Allah. Jadi sungguh sangat disayangkan, bagaimana bisa seseorang itu ditangkap tanpa ada rasa salah? Bagaimana seorang itu bisa ditangkap tanpa ada kesalahan? Hanya dengan alasan kami ditekan oleh Banser sehingga kami menangkap Habib Bahar bin Smith, yang beliau tidak mengukul sedikit pun dari PWI alias PKI, yang K-nya diganti sama W, jadinya PWI. Dan ini anggota PWI bukan anggota Banser, kok diklaim sama Banser sebagai anggota Banser dan digeruduk massa, bukan dipukul sama Habib Bahar. Habib Bahar justru beliau itu korban. Lah kok korban dimasukin penjara? Ibarat
yang dimalingi masuk penjara, yang maling keluar bebas, merasa jadi korban. Yang memukul, yang ingin untuk mengkriminalisasi, ditangkap, ditahan sama Habib Bahar, malah justru berkeliaran bebas. Jadi bagi kalian umat Islam, kalian ingat, negara Republik Indonesia itu tersucikan dengan darah-darah datuk kita. Wala tahsibanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'an inda rabbihim yurzaqun. Jangan pernah kalian pikir datuk-datuk kita yang membersihkan Indonesia itu mereka telah mati, jangan. Tapi mereka senantiasa hidup di jiwa-jiwa kita. Mereka senantiasa hidup di nadi-nadi kita. Jiwa-jiwa mereka selalu hidup. Maka hidupkan kembali jiwa mereka untuk mensucikan kembali negara kita daripada kotornya koruptor, daripada kotornya tangan kepala banser Yakut, iblisnya iblis. Juga himbauan kepada Bapak Presiden Prabowo yang telah menyatakan dengan tegas bahwasanya akan memberi hukuman seberat-beratnya bagi para koruptor. Pak, ini bukan hanya sekedar koruptor, Yakut bukan hanya sekedar koruptor. Koruptor, dia maling dana pajak, sedangkan Yakut maling dana haji, dana ibadah. Ini suatu penistaan terhadap negara, Pak. Ini suatu penistaan terhadap agama, Pak. Maka saya harap ditindaklanjuti dengan tindakan yang sangat-sangat keras dan sangat-sangat tegas. Jadi ini penggiringan opini, saudara-saudara. Jadi kita balik ke topik awal. Penjarakan Yakut, ganyang Yakut, si tukang nyolong dana haji ibadah para umat Islam yang ada di negara Republik Indonesia. Jadi itu saja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir, saya harap kepada singa-singa Allah yang jiwa-jiwa datuknya berada di diri-diri kalian untuk berkumpul di sini, tepatnya di Kapolres Tangerang, agar supaya kita lihatkan kepada mereka bukan hanya segelintir organisasi banser saja yang bisa menekan negara, tapi kita masyarakat yang memiliki negara, kita bisa menekan mereka dengan tekanan yang lebih. Terlebihnya kita mempunyai bantuan dari Sang Maha Membantu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya tekanan dari Sang Maha Menekan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari Al-Fakir Zain bin Ali bin Sulaim.